aku Edita Carla di Easy Share. Hari ini aku bakal ngomongin sesuatu yang kalian tunggu-tunggu, yaitu tentang seluk-beluk pekerjaan desainer interior. Tapi aku gak akan sendirian, karena aku akan tanya lebih lanjut ke Kak William Kurniawan Petty, yaitu principal designer dari Hadi Prana. Hai Kak, apa kabar? Halo Dit, kabar baik. Dita apa kabar? Ya baik juga. Ini lagi sibuk apa nih Kak sekarang? Sekarang lagi sibuk beberapa proposal desain interior buat ada retail, terus ada kantor, ya sama menyelesaikan beberapa proyek 2019-2018, plus dengan ya kita ada rencana untuk semacam talk show, macam webinar gitu. Namanya a little chit chat. Terus ini aku mau makasih banget buat Kak William karena udah mau meluangkan waktu buat kolaborasi bareng aku. Aku juga sebenarnya merasa terhormat banget bisa diajak kolaborasi langsung sama Kak William. Oke, sama-sama Dit, thank you. Aku juga hatur nuhun pisan udah bisa kolaborasi, bisa jadi bintang tamu ceritanya nih di acara kamu. Ya semoga bisa menjadi inspirasi buat orang banyak ya Dit ya. Amin. Sip, amin. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Kak William gitu, jadi Kak William ini kan adalah principal designer dari Hadi Prana ya Kak ya? Ya. Jadi boleh dong Kak ceritain sedikit tentang Kak William, tentang awal karirnya mungkin, atau memulai karir di desain interior gitu. Jadi kalau bercerita awal karir, kita mulai dari mana nih gitu ya? Sebenarnya sih kalau berkarir atau kita mundur ke belakang bisa jauh banget ya, tapi memang bakat menggambar itu udah ada sejak zaman dulu gitu. Sejak zaman masih SD lah suka menggambar gitu kan. Cita-cita dulu pengennya jadi insinyur karena ada salah satu dari saudara yang insinyur gitu. Wah kayaknya keren nih gitu kan jadi insinyur. Terus habis itu berjalan dengan waktu pengen menjadi seorang atlet. Terus ketika lagi SMA, menjelang akhir-akhir masa SMA, teman ada yang ngajakin, yuk kita ke Villa Merah. Apaan tuh Villa Merah gitu? Bimbingan masuk seni rupa ITB. Wah boleh tuh, keren tuh. Oke, ikut lah, dah lah. Waktu itu ke Bandung, ngambil yang kelas intensif selama 1 bulan ya kalau nggak salah ya, tahun 95. Terus ikut bimbingan, dites. Aku waktu itu ambil juga UMPTN untuk arsitektur UI dan arsitektur UGM. Gitu kan. Setelah itu namanya tes Villa Merah, masuk ikut tes FSR di ITB, keterima tuh kan. Ya udah terimalah. Berjalan dengan waktu, ketemu dengan teman-teman, environment-nya bagus gitu kan, akhirnya merasa wah kayaknya interior cocok nih. Setelah dari masa pertama, kalau di ITB itu ada tahap persiapan bersama kan selama 1 tahun, baru habis itu masuk ke penjurusan. Aku ambil desain interior 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian lulus di tahun 2000. Sebelum lulus tahun 99 tuh aku magang kerja profesi di Hadi Prana, kantorku sekarang gitu kan. Terus owner dari Hadi Prana, mendiang almarhum Om Heng, kita manggilnya Om Heng beliau. Dia bilang, dia lulusan Belanda ya. Dia bilang, William, Jay, nanti kalau udah lulus mau nggak kerja di Hadi Prana? Seneng banget dong. Belum lulus sudah ditawarin kan. Ya udah, mau. Oke, lulus tahun 2000. Habis itu aku ambil istirahat dulu sebentar selama 6 bulan 7 bulan. Februari 2001 baru aku join di Hadi Prana gitu kan. So, dari Februari 2001 sampai sekarang 19 tahun ya. Next year Februari 2021 genap 2 dasar wasa, 20 tahun. Jenjang karirnya ya mulai dari desainer remaja, terus habis desainer senior di tahun 2009, sekitar 2009 ya, secara official akhirnya aku menjadi principal desainer interior untuk Hadi Prana sampai dengan sekarang. Kurang lebih itu sih perjalanannya ya. Kak, subscriber aku itu kan banyak banget yang penasaran tentang pekerjaan desainer interior. Untuk prospek kerjanya sendiri, itu tuh aku udah pernah bikin videonya di YouTube aku. Cuma aku pengen lebih belajar lagi tentang desain interior, terutama ke desainer yang lebih senior kayak Kak William. By the way, videonya bagus loh, aku udah nonton, keren. Makasih. Nah justru dari video itu makanya aku terinspirasi, yuk kita ngobrol yuk tentang lebih lanjut atau lebih detail tentang kerjaan atau dunia praktisi interior gitu. Ya, kalau ngomongin pekerjaan desainer interior itu buat Kak William sendiri merupakan pekerjaan impian dari dulu atau kalau gimana? Pekerjaan impian dari dulu.
Jujurnya enggak sih, Dit. Pada saat kalau berkaca di era aku masih kecil gitu. Aku dulu suka olahraga, jadi nggak demen, maksudnya ngedesain interior seperti sekarang gitu. Tapi beriringan dengan waktu, masuk masa-masa yang lebih bikin orang jadi mikir, jadi lebih dewasa, terus ketemu teman-teman, diskusi sana sini, sekolah dan lain-lainnya. Akhirnya ya sekarang fix, confirm, ini profesi utama aku, ini pekerjaan impian aku. Aku mungkin nggak akan bilang pekerjaan sih, ya memang pekerjaan menghasilkan rupiah, menghasilkan duit gitu, menghasilkan keuntungan, tapi ya let's say maybe it's a passion maybe. Kadang-kadang tuh banyak teman-teman aku juga yang alasannya masuk desain interior itu karena terinspirasi dari permainan The Sims. Wih, seru tuh. Baru kali ini dengar ada yang kayak gitu alasannya. Kadang-kadang kan banyak juga yang ngerasa salah jurusan atau gimana gitu, jadi kalau aku sih ya bersyukur aja masuk desain interior dan nggak pernah menyesal sama sekali. Ya, kita mesti mensyukurilah apapun yang kita lalui, apapun yang kita raih gitu kan. Tapi kalau tadi kamu bicara tentang bahwa ada era-era atau teman-teman kamu yang beralih atau menyesal dari pendidikan dan dunia desain interior gitu, mostly more or less juga aku bisa bilang kejadian yang sama ketika tahun 95, 94, 96 gitu tuh, pertengahan tahun-tahun tersebut. Terus ada juga teman-temanku yang pindah jurusan, misalnya dari desain interior pindah kemana, atau malah ada yang sebaliknya, dari seni murni pindah desain interior. Menarik gitu, yang dulu orang nggak mau desain itu gila, susah nih lulusnya, terus kalau udah akhir semester mesti bikin portfolio, mesti lembur-lemburan gitu kan di situ. Terus ketika lulus tahun 99, 2000-an, 2001 gitu kan, masa-masa angkatan aku lulus, aku bisa bilang sekitar 50%, 60% ya yang dari desain interior akhirnya mereka pindah ke bidang lain, tapi masih di bidang dunia kreatif. Misalnya jadi asisten sutradara, kerja di production house, kerja di agency gitu, atau kerja di web design sebagai web designer. Karena pada saat tersebut tahun 2000-an ya, akhir tahun 90-an, web designer tuh kan lagi booming banget. Kalau bicara anak sekarang tuh hype beast ya gitu, sesuatu yang lagi hype gitu. Jadi banyak yang pindah alih profesi, tapi ada juga yang bertahan gitu. Kalau kita bicara tentang dinamika perpindahan orang antar profesi, antar latar belakang pendidikan, seru sih. Ya, waktu kuliah tuh Kak William langsung memutuskan kerja atau sempat melakukan aktivitas lain juga gitu? Jadi aku lulus di sekitar bulan Juni tahun 2000 ya kalau nggak salah ya, di sekitar pertengahan tahun itulah, tahun 2000 tersebut. Kan sebelumnya sudah ditawarkan oleh mendiang almarhum Om Heng ya, untuk William kamu kerja nih di sini nih, oke Om, gitu kan, oke, sip, mantep gitu. Tapi aku berpikir ya adalah aku ambil waktu jeda dulu, baru masuk di tahun berikutnya, di tahun 2001 untuk istirahat dulu, having quality time, me time gitu kan, ya ngapa-ngapain dulu. Habis itu baru masuk ke Hadiprana. Setelah 5 tahun bergelut dengan kuliah, dengan lembur-lemburan, dengan gambar dan segala rupa, ya oke lah, having a break dulu gitu, santai. Jadi itu langsung pada waktu udah jeda tahun itu udah langsung masuk aja, atau ada kayak seleksi lagi, kayak harus wawancara lagi atau apa kayak gitu? Secara prinsip di dunia desain interior atau di dunia manapun gitu ya, even though kita sudah ketemu dengan ownernya, sudah ditawarkan, setauku, sepengalamanku, cerita dengan teman-teman kayak gitu ya, pasti melalui tahap seleksi, pasti melalui tahap interview, pasti melalui tahap tes. Masuk aku, jadi pada saat itu di tes, kayaknya seingat aku di tes mendesain lobby hotel resort di Bali. Disuruh kasih lihat transkrip nilai, dikasih lihat kerjaan tugas akhir, disuruh presentasi. Ini presentasiin dong tugas akhir lo waktu itu ya, gitu kan. Bahasa Inggris ya, bla 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 gini. Oh, oke, siap. Masih tetap melalui tes. Jangan lupa prosedurnya tetap kita jalanin secara normal. Walaupun udah ditawarin atau gimana juga tetap harus melalui tahap-tahap seperti kebanyakan orang gitu ya Kak? Iya,
tahap-tahap seperti kebanyakan orang dan tahap-tahap yang memang kembali lagi tergantung dari policy, kebijaksanaan, aturan dari masing-masing company. Nah, pas di Hadipana ya memang begitu aturannya, melalui tes, melalui seleksi, melalui interview. Kalau seandainya pada waktu itu Kak William nggak keterima, itu apa yang bakal dilakuin? Wih, ini pertanyaan menarik nih. Seumur-umur nggak ada loh yang nanyain kayak begitu, dan aku sendiri nggak pernah kepikiran gitu. Kalau tidak keterima, yang pasti sih ya, berpikir cepat nih. Ini pertanyaan luar biasa nih. Cari kantor lain untuk dicoba, untuk dites gitu. Kira-kira masuk nggak ke situ. Terus yang kedua, mungkin sekolah lagi. Yang ketiga, solo karir. Mungkin begitu ya. Oke. Kira-kira. Dulu sempat apply lagi ke tempat lain sebelum masuk ke Hadiprana atau enggak? Itu langsung? Enggak. Yakin aja waktu itu. Dengan bekal William, kamu ntar setelah lulus masuk ya oleh yang Om Heng. Yakin aja udah. Ini apply satu aja gitu. Harus diterima. Kerja di Hadiprana itu termasuk salah satu impian Kak William setelah lulus juga atau enggak? Iya, jadi kan sebelum masuk ke tahap kerja tersebut ya, benar-benar kerja setelah lulus kuliah gitu ya, setelah lulus sekolah, kan ada masa magang kan, kerja profesi, atau ada yang bilang kerja praktek, seperti itu. Nah, pada saat memasuki masa kerja praktek tersebut, kita calon yang akan melakukan kerja praktek tersebut kan pasti melakukan studi banding kan, melakukan research terhadap data-data. Oh, kita mau magang di mana nih? Kita mau kafe di mana nih? Kita mau kerja profesi di mana? Kerja praktek di mana nih? Cari kantor A, B, C, D, data-datanya, proyeknya apa aja, lokasinya di mana, terus berapa orang, suasana kerjaannya seperti apa. Langsung mencuat tuh salah satunya tuh. Keluarlah nama Hadiprana. Udah, wah ini nih setelah melihat tadi list-listnya, poin-poinnya A, B, C dan seterusnya, ya inilah the one and only, harus masuk situ gitu kan. Dan ya puji Tuhan keterima magang dan keterima kerja. Dan unik juga prosesnya ketika magang tersebut gitu. Jadi pada saat kan apply kan, masukin surat lamaran ke Hadiprana. Pasti surat lamaran ke Hadiprana untuk ini magang, untuk kerja profesi, kerja praktek gitu kan. Kok nggak dipanggil nih gitu kan. Yang kan itu kan udah masuk masa liburan. Akhirnya udahlah berangkat sama temen. Waktu itu apply 2 orang, aku sama temenku. Udah kita ke Bali yuk gitu kan, sembari lihat-lihat lagi. Siapa tahu kalau nggak ada panggilan nih dari Hadiprana gitu kan, kita bisa cari company konsultan interior, arsitektur di Bali, sekalian liburan, sekalian magang gitu kan. Baru 1 hari nyampe di Bali, sudah atau dipanggil deh kita. William, kamu diterima nih sama teman kamu nih di magang di Hadiprana. Kapan mau mulai? Dalam hati mikir, balik lagi. Oke. 3 hari lagi deh. Baru nyampe Bali nih. Udah, akhirnya kita kalau nggak salah menghabiskan waktu 3 hari dulu di Bali atau 4 hari, habis itu balik dari Bali nyampe Jakarta, pagi-paginya langsung jebret kantor magang di Hadiprana, begitu. Kalau menurut Kak William, peluang kerja di bidang desain interior itu besar nggak? Peluang kerja di bidang desain interior, luas sekali, gede banget. Dan sangat perspektifnya di mana? Jadi kita pertama pahami dulu gitu bahwa sebuah kota, bahwa sebuah negara, bahkan kalau mau lihat lebih bawah lagi, sebuah kelurahan, sebuah kecamatan, sebuah komplek gitu ya, pasti ada namanya pembangunan dan kita harus membangun kan. Yeah. Supaya kita bisa adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan perkembangan zaman, kalau bicara lebih luas lagi adaptasi dengan negara lain dan lain sebagainya. Nah itu pasti membutuhkan tenaga-tenaga ahli. Salah satunya tenaga ahli desain interior. Misalnya perkantoran, butuh nih baru bikin kantor. Banyak nih startup sekarang gitu kan pengen butuh sebuah kantor yang ada fisiknya, bukan kantor online, kantor virtual gitu kan. Pasti dia akan mencari seorang desainer interior. Ibu kota mau pindah nih ke Kalimantan, pasti dong
butuh desainer interior untuk mendesain kantor presiden, kantor menteri, kantor pemerintahan, untuk rumah-rumahnya mereka. Nah, habis itu misalnya kita bicara itu ya, pemerintahan, ibu kota pemerintahan tadi ya, fasilitasi dengan tempat ibadah, rumah sakit, ada mall, ada supermarket, ada restoran. Kita juga mesti didesain, ya kan? Masuk ke hal yang lebih kecil lagi atau lebih spesifik lagi, mall atau butik, mereka butuh visual merchandiser. Terus desainer bisa loh bekerja sebagai visual merchandiser. Atau misalnya ada stasiun televisi pengen bikin acara, kita nanti pengen bikin acara di televisi, misalnya salah satu televisi swasta gitu kan, atau nanti kita pengen ada acara di Netflix misalnya gitu kan, butuh dekorasi panggung, itu ada stage designernya lagi. Itu datangnya dari mana? Dari desainer interior. Nah, tenaga-tenaga itu disiapkan oleh siapa? Oleh dosen. Dosen juga kan datangnya dari mereka juga. So, kembali pertanyaannya tadi luas sekali, perspektif sekali, besar sekali peluangnya. Jadi nggak perlu takut lah ya. Kadang-kadang kan aku tuh banyak banget dapet DM, ada yang nanyain, mereka tuh ragu gitu, kayak ragu untuk masuk jurusan desain interior karena masih ada yang underestimate gitu Kak. Dia tentang pekerjaannya, apakah nanti kedepannya takutnya prospek kerjanya kurang atau gimana. Karena kan mungkin juga belum banyak yang bahas juga kali ya. Kedepannya tuh prospek kerjanya tuh ternyata luas banget gitu. Iya, jadi kalau dibilang takut, ya namanya manusia wajar lah ya. Namanya juga anak-anak masih kuliah segala rupa, terus orang tua juga bertanya, kamu lulus mau ngapain, kerja apaan gitu kan. Enggak, jangan takut, prospektif sekali gitu kan. Apalagi sekarang kita sudah masuk ke era tahun 2020, segala sesuatu berkembang dengan cepat. Let's say misalnya restoran, lifetime desainnya, masa hype-nya gitu kan, paling 3 tahun restoran ya, karena dia mesti berganti desain. Kalau nggak ditinggalin sama pengunjung kan, dia mesti update, renovasi minor, renovasi major setelah 5 tahun. Butik, toko mesti ngatur tampilan depannya, visual merchandiser-nya, ya kan, untuk ngatur manekin, window display, sebagainya. Jadi jangan takut. Ya seperti yang tadi Kak William bilang juga kan, nggak terbatas pada ruang lingkup yang kita cuma satu itu aja gitu. Kamu akan kerja desain interior cuma bisa itu aja, nggak juga kan. Tadi kayak udah dijelasin sama Kak William juga, ternyata luas banget gitu, banyak banget yang membutuhkan ilmu desain interior juga gitu. So, kalau misalnya bicara film gitu kan, aku banyak terinspirasi desainku dari beberapa film gitu. Misalnya Ocean Eleven, serial Ocean gitu kan, itu bagus-bagus loh settingannya, terus cerita tentang kekaisaran Romawi, bagus, dan jadi inspirasi apa? Inspirasi desainnya, inspirasi sudut pandangnya, dan lain-lainnya. Jadi kembali lagi, jangan takut lah, itu luas sekali prospeknya. Kalau untuk di dunia kerja desain interior itu kan Kak, biasanya agak sedikit beda dengan kuliah. Beda jauh deh. Untuk bisa masuk kerja di bidang desain interior itu, kira-kira soft skill apa yang dibutuhkan dan bisa dikembangkan atau dipelajari juga sejak dini buat teman-teman mungkin yang masih sekolah atau masih kuliah kayak gitu. Pertanyaannya bagus nih. Jadi kamu sendiri sudah mendefine menjadi 2 ya. Ada soft skill dan hard skill ya. Yang kamu tanya barusan soft skill ya. Betul banget. Jadi di kantor aku sekarang di Prana, kita benar-benar mengedepankan dan mengangkat isu atau kapasitas tentang soft skill. Dalam hal ini adalah karakter. Jadi kita desainer-desainer termasuk seluruh jajaran staf lainnya, kita dibekali dengan pelatihan karakter. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Nomor 1 adalah kita memahami diri kita sendiri gitu. Kapasitas kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, termasuk bakat-bakat terpendam yang selama ini kita nggak pernah tahu, atau ada percikan-percikan yang ini bisa dikembangkan, bisa didevelop lebih lanjut. Habis itu kita juga mengetahui lawan kita, teman kita, sparring partner kita, teamwork kita, karakter mereka seperti apa. Once kita udah ketemu nih,
satu karakter dengan karakter-karakter lainnya, akhirnya akan menjadi teamwork yang kuat. Itu kekuatan kami di Hadiprana, ya itu. Jadi kita punya teamwork yang solid dari multi divisi, multi designer, multi level seperti itu. Nah, kembali lagi, sebelum mencapai tahap itu, nah buat teman-teman nih yang nonton channelnya Edita Carla, jadi ini bagus banget pertanyaannya tentang soft skill, karena isu tema soft skill ini juga akhirnya terekspos dalam versi yang lain. Versi apaan sih? Versi bagaimana orang-orang menganggap anak-anak milenial tersebut susah diatur, susah untuk diajak bekerja sama, susah untuk diajak menghargai sebuah proses. Ini ada semacam quote-unquote ya, ada semacam stigma seperti itu. So, kalau kita tarik ke belakang sesuai dengan pertanyaannya Dika tadi, yang mesti benar-benar dipersiapkan adalah nomor satu tentang karakter. Gitu. Bagaimana kita calon desainer mempersiapkan pribadi kita, pribadi yang benar-benar humble, pribadi yang benar-benar mau bekerja sama, pribadi yang benar-benar menghargai proses, benar-benar menghargai sudut pandang orang lain gitu. Kalau nanti kita mau ke jenjang berikutnya sebagai desainer interior gitu, itu nomor satu. Terus yang nomor kedua, desainer interior itu kan benar-benar kita harus adaptif terhadap perkembangan zaman, harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, harus adaptif terhadap suasana situasi sekeliling, harus adaptif terhadap calon klien kita, harus adaptif terhadap lingkungan. Banyak mengamati, menilai, banyak untuk belajar, supaya kita punya bank emosi. Once bank emosi kita bagus, habis itu berlanjut ke bank ilmu kita bagus, habis itu keluar bagaimana kita merespon klien segala rupa, baru deh itu jadi desainer yang handal, yang top. Yang ketiga, tetap harus spirit untuk belajarnya, spirit untuk mengetahui lebih, itu tetap terus ditanam, terus dijaga konsistensinya, kalau bisa grafiknya naik, supaya desain kita juga berevolusi menjadi lebih baik gitu. Karena proses belajar ini, semangat belajar ini ya, spirit, passion tadi itu yang aku bilang di awal, itu kalau sampai pada titik kendor, wah bahaya buat kita seorang desainer interior. Akhirnya tidak muncul ide-ide inovasi, ide-ide yang inovatif, desainer-desainer yang adaptif, ya kan, desain-desain yang benar-benar bisa cakup seluruh ilmu, bisa menjawab kebutuhan dari seorang klien. Dan akhirnya terakhir, berbicara soft skill adalah berbicara untuk semangat kebersamaan. Karena sosok seorang desainer atau kantor konsultan itu, dia nggak lepas dari namanya partner atau kolaborasi dengan bidang-bidang atau dengan orang-orang pihak terkait lainnya. Kita nggak bisa lepas dengan mereka. Kita nggak mungkin solo karir jalan sendiri gitu. Bangunan gede kayak gitu nggak akan berdiri tanpa ada orang lain gitu. Sebuah butik yang bagus nggak akan berdiri tanpa adanya peran serta dalam tim besar dari si proyek tersebut. Jadi ya itu soft skill yang benar-benar mesti diangkat, dipelajari sejak dini, dipupuk sejak dini. Berat ya, terdengarnya mungkin berat gitu. Tapi nanti pada saat masuk ke dunia kerja, ya begitu realitanya. Mungkin kalau yang masih sekolah, persiapkan untuk kuliah akan lebih banyak kerja bareng teman-teman gitu. Kayak nggak bisa kan kita yang nggak bisa jalan sendiri, karena pas kerja juga kayak kata Kak William, tetap harus kerja sama orang lain gitu. Kayak bahkan nggak cuma di bidang desain interior aja kan Kak, banyak bidang-bidang lain juga yang bakalan kita kerjasama. Banyak banget. Semakin gede proyek kamu, semakin tinggi tuntutannya, semakin gede kantor kamu nanti, semakin kompleks tuntutannya, dan akan semakin banyak peran serta orang-orang lain di luar kita di situ. Kalau untuk hard skill itu di Hadiprana ada nggak hard skill yang nggak bisa ditoleransi gitu?
tetap harus bisa itu gitu? Banyak yang tidak bisa ditoleransi, banyak gitu. Jadi nomor satu, gambar, bisa gambar. Karena tes kita masuk pertama kali di Adiprana itu adalah tes desain pasti ada pokoknya. Jadi Gambar lihat nih, manual dan iya, manual dan komputer digital. Tapi ini jangan sampai lupa, karena ini tuh berpengaruh banget pada saat nanti misalnya kamu di depan klien, Pak, saya mau bikin desain kayak gini-gini, udah ada nih di layar monitor gitu kan, udah ada di layar presentasi. Pak, saya mau sketch nih begini-begini. Oh iya ya, itu kalau begini-begini gimana? Oh ya, udah kita gambar aja di situ. Satu. Yang kedua, kenapa tetap butuh ini? Pada saat kita misalnya lagi di proyek yang belum jadi gitu, kamu mau bikin sketsa di mana? Di laptop, iPad, gitu kan? Kamu kadang bikin sketsa di atas triplek, kamu bikin sketsa di tembok, kamu bikin sketsa di lantai, seperti itu. Itu kan mesti luas kan tangannya kan? Atau aku pernah tuh lagi ada acara, terus tiba-tiba ditelepon dari kantor, ini ada butuh nih gambar desain buat bikin cover lampu. Ditunggu sama orang di proyek di lapangan gitu kan. Akhirnya aku motong kerdus, terus pinjem pulpen ke stafnya, Mbak, gambar di sini, saya foto cekret gitu, kasih lihat, kirim ke mereka seperti ini. Jadi tangan nggak bisa ditoleransi gitu. Terus tangan juga kita, kenapa sorry? Karena ada keadaan yang butuh kita untuk tetap menggunakan skill menggambar manual gitu kan. Betul banget seperti itu. Terus yang terakhir yang nggak bisa ditolerir adalah, maksudnya masih dalam hal mendesain dengan tangan ini ya, kamu belajar tentang proporsi gitu. Proporsi di asli, di tangan yang kita gambar itu benar-benar merepresentasikan proporsi atau skala asli dibanding yang ada di layar monitor. Terus yang kedua ya hard skill lainnya, AutoCAD, SketchUp, Photoshop, PowerPoint, Excel, Word, teknik presentasi, hard skill seperti itu. Karena kadang-kadang tuh ada yang ini juga Kak, ada yang nanya dia nggak bisa gambar sama sekali atau gambarnya nggak bagus, itu bisa nggak masuk desain interior gitu. Ini juga sebenarnya pernah aku bahas juga sih Kak. Kalau menurut aku sih lebih, kalau gambar itu kan masalah jelek atau bagus itu kan semuanya juga relatif ya Kak. Tapi mungkin lebih memandang itu kayak kita ada nggak kemauan untuk belajar itu. Kalau seandainya kita pengen bisa gambar ya pasti kalau ada kemauan sih pasti bisa gitu. Jadi bukan sesuatu yang bukan sesuatu harga mati. Iya, jadi kayak kamu nggak bisa gambar berarti akan selamanya nggak bisa gambar, kan nggak gitu juga gitu. Pasti semua berproses gitu. Setuju. Yang mesti kita pahami bersama adalah ada namanya orang bilang antara born gifted, jadi dia mau gimana pun juga jago lah, mau merem juga jago gambar gitu kan. Jadi itu nggak bisa dibantah lah. Ada yang satu lagi yang tadi barusan Dita bilang, jadi buat teman-teman yang lagi nonton juga nih, benar ada yang namanya proses. Kita hargain proses. Proses itu akan berjalan berbarengan dengan kemauan, dengan willingness gitu kan. Saat kita udah tandem tuh kuat tuh antara proses dengan willingness, udah deh, kita bisa mendapat semua yang kita pengen gitu. Nah, kembali lagi pertanyaan Dita tadi, bahwa kalau nggak bisa gambar, kalau gambarnya jelek, masih bisa nggak? Masih boleh nggak jadi desainer interior? Masih boleh. Kita sekarang kan banyak dilengkapi dengan kecanggihan teknologi ya kan. Kita mesti dong bersahabat dengan mereka, pakai stylus, pakai bamboo pen, ya kan, pakai ya software SketchUp dan lain sebagainya, itu akan sangat-sangat menolong. Terus yang berikutnya adalah gambar, nggak usah. Aku juga sebenarnya nggak jago gambar kok, cuman ya tadi yang Dita bilang benar, ada pengen loh lihat orang lain bisa gambar. Oke, mau gambar nih, belajar gitu kan, belajar pakai penggaris, pakai milimeter block, nge-tracing pakai kertas roti, akhirnya terlatih. Walaupun sampai sekarang ya juga nggak bagus-bagus juga, tapi ada willingness, dibantu dengan tim yang akan menjelaskan, dibantu tim yang akan merapihkan gambarnya dan lain sebagainya. Gitu. So, tetap marching forward, kita bisa kok dengan segala keterbatasan itu. Jangan patah semangat. Jadi nggak perlu takut ya Kak, kalau masalah. Jangan.
skill itu kan pasti berproses dipelajari. Yes. Banyak banget yang mungkin abis kuliah itu pengen apply kerja, itu kira-kira kalau untuk di Hadiprana sendiri ada nggak tahapan-tahapan tertentu yang harus emang dilaluin sama teman-teman yang pengen masuk kerja? Tahapan-tahapannya ada. Jadi nomor 1 pasti apply, siapkan resume CV kalian sebagus, serapih mungkin, semenarik mungkin untuk disubmit ke kita, untuk di-apply ke kita. Kirim surat lamaran, CV-nya dibikin dengan baik, dengan tampilan visual yang oke, konten-kontennya disusun dengan rapi, dengan menarik. Habis itu sertakan juga transkrip nilai. Transkrip nilai jangan lupa. Terus kalau punya sertifikat, piagam penghargaan, misalnya Abang None Jakarta gitu, atau Miss Bandung gitu kan, atau misalnya juara menggambar, atau juara mendesain apa, atau misalnya sebagai ketua himpunan, ketua acara temu karya desain mahasiswa desain interior se-Indonesia, semua dikumpulin, disubmit. Itu nanti akan jadi bahan pertimbangan kami, terutama dari pihak HRD, untuk melihat, oh si A datanya ini aja nih, si B ini aja nih, terus dibandingin, wah si A ini menarik nih, keren nih. Habis itu dari HRD akan info ke kami, ke Departemen Perencanaan Interior atau Departemen Perencanaan lainnya, untuk dipelajari lebih lanjut, untuk dilihat nih. Karena kan kami sebagai end user-nya kan, gitu. Jadi setelah disortir dari sekian puluh atau sekian ratus tersebut, baru dilihat nih, oh ini ternyata kandidatnya ada 5 besar. Habis itu kami sortir lagi, misalnya yang keluar akhirnya terpilih 3 orang. Udah, ini yang 3 ini nih didiskusikan nih secara internal ya, dengan saya sebagai principal designer interior, terus nanti dengan ada namanya group leader, karena nanti masing-masing calon pekerja atau desainer tersebut akan bekerja sama dalam grup-grup tersebut. Nah, habis itu baru kita info ke HRD, si 3 orang ini dipanggil dong. Nanti akan kita adakan sesi interview. Kurang lebih seperti itu sih tahapan-tahapannya. Ya nanti pas datang ke kantor, kita kasih soal tes ujian desain, terus nanti ada tes IQ segala, tes psikotes segala. Setelah itu kurang lebih di jam 4 sore, yuk kita ketemu, ngobrol, silahkan dipresentasikan hasil desainnya seperti apa. Baru deh, jebret! Di situ moment of truth-nya. Jadi buat kalian nih, moment of truth-nya di situ tuh. Kalian mempresentasikan, ya ibarat kayak acara MasterChef, ya kan? Yang racik, nah disajikan ke kami, dikasih lihat, ini loh hasil presentasi kami. Di interview kayak ya model-model acara Indonesian Idol gitulah. Ada yang nyecer, ada yang baik segala rupa gini. Ya ini tips nih, bocoran nih buat kalian nih nanti nih. Kalau misalnya ada pengen apply ke Hadiprana nih, kayak gitu suasananya. Ya di situ baru dari hasil akhir itu di jam 5 atau jam 6, bahkan bisa 2 jam loh, kayak gitu, 2,5 jam. Karena seru kan, karena orangnya ternyata yang kita interview seru gitu kan, ngobrol segala rupa, asik. Kita nanti kasih tahu, yang ini lulus, yang ini enggak, seperti itu. Buat wawancara ini ada pertanyaan-pertanyaan yang pasti ditanyain. Ini mesti saya kasih tahu sekarang nih, nanti udah dapat bocoran dong. Kenapa? Atau mungkin jangan kasih tahu pertanyaannya kali ya Kak. Lebih ke sebelum wawancara itu kadang-kadang kan ada tips-tips tersendiri gitu yang perlu kita siapin untuk menghadapi wawancara itu. Kadang-kadang kan kalau ada tes apa itu kan udah lebih ke ngerjain sendiri-sendiri kayak gitu. Tapi kalau udah wawancara itu level ketegangannya tuh udah kayak makin naik lagi. Iya. Apalagi aku termasuk yang suka ngepres orang gitu kan. Jadi begitu masuk jejer, William, principal, silakan presentasi. Udah deg dulu gitu kan. Apalagi kalau misalnya dilihat transkrip, jago nih Mandarinnya. Ayo coba presentasi Mandarin dalam bahasa Mandarin. Ya ternyata Miss Sunda nih. Ayo silakan presentasi dalam bahasa Sunda. Gitu. Jadi
yang mesti dipersiapkan benar seperti kata kamu, mentalnya. Nomor satu mentalnya gitu, supaya nggak grogi gitu. Memang ya wajar lah orang menilai interview, wah ini pintu terakhir nih untuk diterima atau enggak nih, mesti perform nih gitu kan. Nah ya kita anggaplah itu semacam diskusi, semacam sharing gitu. Jadi mentalnya memang mesti dipersiapkan. Nomor dua, nah ini penting. Setelah udah dia berhasil cooling down, berhasil mengembangkan chemistry dengan kita, para panelis, para orang yang menginterview tersebut, materinya juga harus mesti dipersiapkan. Akhirnya itu yang berbicara. Ibaratnya lo mau jago ngomong seperti apapun, tapi begitu dikasih lihat, desain meni hoream kill, males lah. Ya lanjut. Desainnya juga mesti bagus. Karena buat kami pun pada saat presentasi ke klien segala rupa, presentasi udah ngomongnya bagus, tampilan keren, rambut segala rupa kan, tapi begitu ngeliat desain feel. Jadi paket antara mental dengan desain itu satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Tapi nanti begitu masuk ke jenjang profesi, tampilan dinilai. Berarti kalau seandainya ada yang nggak bisa presentasiin desainnya, cuma dia bagus banget gitu ngedesainnya, itu bakal jadi pertimbangan atau udah nggak bisa? Pasti jadi pertimbangan. Karena di kantor kami, kenapa? Kalau kebalikan, presentasinya jadi bagus banget tapi desainnya biasa aja, itu juga bisa dipertimbangkan juga atau udah nggak bisa gitu, karena harus bagus. Jadi kita ada dua kubu nih sekarang nih ya. Jadi yang sekarang yang misalnya yang ini adalah kubu atau bagian yang nggak bisa presentasi atau presentasinya kurang tapi desainnya wow. Itu masih bisa banget untuk kami pertimbangkan. Kita akan lihat segimana wow desainnya. Nomor dua, segimana kurangnya presentasi. Karena buat saya pribadi pun, kembali lagi yang tadi sudah dijelaskan di awal, jadi ini proses belajar yang nggak pernah berhenti gitu. Bahwa desain itu tetap proses belajar. Jadi nanti kami pun akan kasih masukan untuk membimbing dia di dalam tahap belajar desain, dalam tahap belajar presentasi. Itu akan jadi pertimbangan. Nah, kubu satu lagi yang presentasinya edan gitu kan, wah bla 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 castisus, bahasa Inggrisnya keren tapi desainnya gitu. Ya kita akan mempertimbangkan juga segimana jatuh atau ngedrop desainnya dia tersebut gitu. Kalau presentasi gini malah kita kadang-kadang belajar, edan juga nih orang nih, bagus juga ini gitu. Nah desainnya yang kita akan ibaratnya endorse gitu kan, untuk lebih bisa lagi berkembang lebih baik dan terutama bisa sejalan dengan garis desain Hadiprana. Jadi dua-duanya tetap ada plus point dan minus poinnya yang bisa kami pertimbangkan lebih lanjut. Baru lulus banget tuh kan udah pasti nggak ada pengalaman sama sekali. Kalau misalnya dia apply ke itu kan berarti pengen cari pengalaman, pengen belajar gimana caranya bekerja di dunia desain interior. Nah kadang-kadang tuh ada pengalaman juga sih. Jadi kayak ada curhat nih. Ya ada tempat yang nggak mau gitu, kayak ini tuh bukan tempat belajar gitu. Jadi kalau kamu cuma pengen belajar di sini nggak bisa gitu, kamu harus udah jadi. Nomor satu yang mesti kita pahami dan mungkin kita sepakati bersama adalah desain itu relatif. Bagus jeleknya itu relatif. Sometimes sangat personal penilaiannya, judgement-nya. Gitu. Jadi kita nggak bisa samaratakan bahwa desain ini bagus, desain ini jelek dan lain sebagainya. Tapi bahwa setiap kantor, setiap company, setiap perusahaan, setiap jasa konsultan desain punya benang merah desainnya, punya frekuensi desainnya, punya segala macam policy-nya, kebijaksanaannya, itu benar. Nah, akhirnya sampai dengan tahap, si calon desainer ini kita panggil gitu. Nah, kita sudah lihat dulu desainnya dia tuh, ini sudah kurang lebih sesuai nggak dengan garis desain kita di Hadiprana. Walaupun sometimes kita juga nggak bisa pukul rata loh, kita nggak bisa ambil kesimpulan seperti itu. Kita baru tahu setelah nanti dia join di kantor dalam perjalanannya. Tapi kita melihat, ini kurang lebih oke nih, masih acceptable nih. Ini masih bisa dikembangkan nih. Gitu. Jadi akhirnya si desain jelek itu sudah yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan, sesuai dengan garis desain kantor, sudah disisihkan dulu gitu. Jadi yang ini yang kira-kira udah ada nih frekuensinya nih, udah ada nih benang merahnya nih kelihatan, baru kita ajak ke sini. Nah, kalau di Hadiprana kita melihat dan menilai
hal-hal seperti itu. Tapi kembali lagi tadi yang sudah kita diskusikan di awal, bahwa karakter dari si calon desainer ini yang kita coba lihat, kita titik beratkan gitu. Karena kan di Hadiprana itu total karyawannya ada 250 ya. Desainernya sendiri ada arsitektur, ada interior, ada special lighting, ada landscape, ada artwork. Itu kalau dikombinasi total ada 100 mungkin. Nah, terus ada teamwork, tim designer lagi, group leader yang tadi aku bilang gitu kan. Itu nanti mereka akan berkolaborasi, berkumpul di situ. Nah, pada saat teamwork itu, tadi yang sudah dibilang dia jelaskan di awal, kita ngebangun chemistry. Bagaimana kita mengetahui karakter satu sama lainnya gitu. Itu yang menurutku lebih penting, karena aku menilai secara personal ya, on behalf of kantor ya. Aku lebih prefer bekerja dengan orang yang chemistry-nya nyambung, tektokannya nyambung, bukan tiktokannya nyambung ya. Tektokannya nyambung, jadi ngobrolnya enak gitu. Dia ngomong ini, kita bisa saut-sautan, kita bisa walaupun kadang-kadang bisa terjadi clash juga kan. Ya namanya juga kita menyatukan persepsi. Setelah itu baru kita ngebahas desain. Karena ada orang yang egonya tinggi. Desain gue, ibaratnya kalau kata orang Sunda, desain aing kumaha aing. Jadi nggak langsung menjudge di awal gitu, kayak kamu enggak, karena cuma pengen belajar gitu, jadi kayak enggak, pasti banyak aspek-aspek lain juga ya yang dilihat. Betul. Nah, kembali dalam konteks tadi yang Dita bilang pengen belajar, jadi kembali ke karakter proyek yang dikerjakan masing-masing konsultan, kembali ke policy kebijaksanaan yang ditetapkan oleh masing-masing konsultan. Dalam hal ini berbicara on behalf of Hadiprana, bahwa proyek-proyek yang dikerjakan di Hadiprana itu proyek-proyek yang kategorinya maraton. Maraton itu seperti apa? Long term, nafas panjang. Proyek hotel kita tuh biasa rata-rata paling cepat 2 tahun. Paling cepat, tapi rata-rata 3-5 tahun. Nafas panjang kan. Calon desainer tersebut masuk, kita interview, kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol. Kamu ke depannya mau apa? Nah, itu yang tadi kita sudah bicarakan. Kamu rencananya mau apa? Mau sekolah? Tanya, kita lihat sekolah kamu apa, kamu udah apply apa aja. Kalau kamu misalnya pengen sekolah, terus di sini cuma 1 tahun, kamu dapat ilmu apa? Kita juga mempertimbangkan itu kan. Kamu cuma mengejar status, pernah kerja, tapi kamu nggak dapat nilai, kamu nggak dapat value, kamu nggak dapat pengalaman, arti sebenarnya bekerja di dunia desain interior buat apa? Gitu ya, mohon maaf dengan berat hati. Kita bisa bilang, ya jangan di sini, kamu bisa ke tempat lain. Karena kami pada saat desainer tersebut bergabung dengan tim kami, tim besar kami, ya nurturing dua belah pihak dong, ya kan? Dia memberikan sesuatu ke kami juga memberikan sesuatu ke mereka, gitu. Jangan cuma ngejar status dong, pernah begini, karena ngejar yang lainnya, sayang. Akhirnya tidak menjadi sosok desainer yang seutuhnya. Jadi ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu. Sebenarnya banyak yang penasaran juga. Yang bikin deg-degan juga. Mungkin. Yes, apakah itu? Berapa gaji desainer interior? Aku nggak akan jawab langsung straight to the point ke pertanyaan kita tadi, tapi aku akan coba giring dulu di aspek-aspek lainnya yang akan berujung terhadap jawaban tersebut. Nomor 1, berapakah gaji seorang desainer interior? Banyak faktor. Faktor apa aja itu? Nomor 1, aku ulang lagi, jangan bosen ya semua ya. Kembali lagi ke kebijaksanaan, policy, kapasitas kantor tersebut. Yang kedua, kembali lagi ke kapasitas yang meminta gaji tersebut. Karena pengalaman ini sudah cukup sering terjadi di kantor-kantor konsultan lain, dan akhirnya kami bersama desainer senior atau bersama pimpinan atau bisa sama level prinsipal suka cerita-cerita, ini si anak-anak sekarang nih minta rupiahnya nih segini nih, gitu kan. Anak-anak yang dulu tuh segitu dan lain sebagainya. Akhirnya kita coba kayak semacam
formulasikan gitu ya, terutama di Hadipranah, kita nilai dulu nih anak, desainnya gimana, presentasinya gimana, wawasannya gimana, plan dia ke depannya gimana, terus bagaimana dia merespon setiap jawaban kita, setiap desakan kita. Karena pada saat di interview kami juga melihat membuat posisi dia sometimes nyaman, sometimes tidak nyaman. Wah, ini udah kasih kisi-kisi dulu nih. Nah, di situ kan kelihatan karakternya dia kan. Apakah dia cukup adaptif, apakah dia yang benar-benar self defense. Baru ketika dia mengeluarkan rupiah, terus akhirnya kami menilai kayaknya ketinggian nih. Ada juga yang ketika dia mengajukan rupiah pas. Ada juga yang ini kayaknya masih sedikit kerendahan ya. Tapi mostly ketinggian sih. Nah, akhirnya kami coba ngebatasin, coba ngasih lihat, ini loh, kamu nggak bisa jawab ini tadi. Kamu diajak negosiasi ini nggak bisa. Kamu diajak ngebuka wawasan ini masih kurang, dan lain sebagainya. Dan ketika kamu mengajukan rupiah ini, menurut kamu pantas nggak? Kami kasih semacam diskusi seperti itu. Jadi untuk ngasih lihat bahwa ketika orang tersebut mengasih, misalnya, gue pengen digaji 10 juta nih. Kita kasih diskusi tadi yang, kamu tuh kasih 10 juta ketinggian nggak? Terus akhirnya sadar, iya sih, enggak, gitu. Ya akhirnya bisa dinegosiasi. Nah itu perimeter atau kejadian-kejadian seperti itu yang sering terjadi gitu, bahwa orang mostly ya sekarang ya, sekarang merasa, oh gue di level ini nih, tapi begitu dihajar, diseleksi, dikasih soal, ditanya jawab segala rupa, aslinya tuh di sini atau di sini gitu. Jadi makanya jangan terlalu overpowering atau terlalu percaya self confidence yang berlebihan dulu gitu untuk mengajukan penawaran suatu rupiah terhadap kantor konsultan, apalagi yang benar-benar sudah ketahuan kapasitasnya kantor konsultan tersebut. Nominalnya yang pasti nih, itu yang pasti di atas rata-rata UMR, ya kan? Let's say ini saya nyontek nih, dari siapin dari beberapa hari yang lalu nih, sampai nanya-nanya nih, buka internet segala rupa. Kalau misalnya di Jakarta UMR-nya tuh 3,9, kalau di Bandung kota 3,6. Ya, setahuku, pengalamanku pasti di atas itu. Pasti. Bisa juga ada yang mencapai 2 digit, 7 juta sekian, 11 juta sekian. Sekali lagi kan, orang yang menerima gaji tersebut siapa? Apakah fresh graduate? Ada yang fresh graduate misalnya minta 18 juta. Bukan. Kita udah langsung bicara nominal nih. Kita hajar dengan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira layak dia dihargain 18 juta. Begitu dia nggak bisa jawab, benar, kamu minta harga segini. Kan ada ditulis tuh di penawaran, di surat form aplikasi pekerjaan, yakin gitu. Terus dia mikir-mikir segala rupa gitu kan. Jadi variannya tuh cukup gede. Kembali lagi, siapakah yang akan di posisi apa, latar belakangnya dia, pendidikan, pekerjaan sebelumnya seperti apa, kantornya kayak gimana. Ya, jadi akhirnya variannya cukup gede. Atau ada yang pulang dari luar negeri, pernah kerja di Amerika, pernah kerja di UK, pernah kerja di paling banyak Singapura lah ya, atau pernah kerja di Middle East, ya di Qatar, di Dubai, balik ke sini ya standarnya beda perimeternya antara rupiah dengan mata uang mereka, dengan kebutuhan di sana dan lain sebagainya. Tapi yang pasti tadi nomor 1 di atas UMR, bisa mencapai 2 digit kalau benar-benar desainnya kalian bagus, presentasi yang kalian bagus, wawasan kalian bagus, bisa ajak diskusi dengan kita, tektokan bukan tiktokan ya, bisa benar-benar merepresentasikan sosok seorang desainer dan merepresentasikan kantor. Karena nanti pada saat itu probation 6 bulan akan direview kan, gajinya bisa naik lagi atau gajinya stay karena dia tidak mengalami performa yang signifikan. Gitu dia. Nah buat teman-teman gini nih, perhatikan baik-baik ya. Jadi jangan main hajar, oh gue minta harga segini nih ya. Tapi kalau aku
Kalau aku sih udah tahu sih, maksudnya nominalnya berapa. Cuma kan ada teman-teman yang komen, ada yang DM gaji-gaji desainer interior itu berapa dan segala macam. Cuma kan kita nggak bisa kasih spesifik angkanya gitu, karena kan semuanya tergantung dari banyak faktor juga, tergantung kayak faktor ya tempat kita apply kerja atau kotanya atau dan lain-lain lah banyak. Jadi kalau tadi kata Kak William misalnya tadi bilang kan bisa juga kita dapat 2 digit itu tergantung dari desain terus kayak karakter kita dan segala macam. Berarti memungkinkan nggak kayak fresh graduate gitu untuk mencapai angka segitu? Memungkinkan banget, tapi unfortunately so far kita nggak ketemu orang yang benar-benar punya kapasitas untuk dirupiahkan atau di rewardkan, dihargai atau diberi salary dengan nominal 2 digit tersebut. Tantangan nih buat kalian nih, buktiin bahwa nanti kalian kalau lulus benar-benar bisa dihargai dengan 2 digit tersebut, kata Kak Edita. Jadi ya semuanya juga untuk mencapai itu kan tetap butuh proses kan. Betul. Gak mungkin, maksudnya kita fresh graduate nggak mungkin kita, bukan nggak mungkin, tadi kan katanya mungkin, cuma maksudnya untuk mencapai si 2 digit itu kan butuh jam terbang yang tinggi gitu. Betul. Kita sebagai desainer interior itu benar seperti kata Dita, nggak lepas dari namanya proses dan jam terbang. Saya pun yang sudah 19 tahun dalam berkarir di dunia profesi desain interior, di praktisi dunia desain interior, saya masih belajar kok, saya masih berproses, dan saya masih membutuhkan jam terbang yang tinggi, karena apabila saya menghadiri acara seminar, menghadiri acara pameran di luar negeri gitu ya, mulai dari Asia Pasifik, Eropa, dan worldwide, menurut saya di atas langit ada langit. Jadi saya tetap belajar, dan buat teman-teman juga passion, semangat belajarnya itu tetap mesti ada dan dipelihara sampai akhirnya kita bisa nih harga gue segini gitu. Jadi yang bahaya tuh ini ya Kak, kalau kita udah ngerasa di atas gitu. Puas. Ya yang iya pas dengan ya masalah misalnya desain, yang nggak mau nerima kritik orang lain gitu dan segala macam. Jadi kayak udah stick sama ini pendapat kita sendiri gitu. Iya, bahaya. Paling benar gitu. Iya. Jangan puas, jangan merasa on top of the level gitu. Di atas langit ada langit. Stay humble lah, stay low untuk jadi desainer ya kan. Kita belajar banyak sampai meninggal kita belajar kok gitu. Ada pesan-pesan khusus nggak Kak buat para desainer muda mungkin di Indonesia gitu? Saya juga masih muda kok sebenarnya. Jadi saya memberikan pesan buat diri saya sendiri dong. Buat mungkin yang junior gitu lah. Buat para desainer muda di Indonesia atau yang sedang merantau di luar negeri sana, atau buat para calon desainer yang lagi bermimpi menjadi desainer interior Indonesia nanti ke depannya, pesan dari saya adalah nomor 1, paradigmanya, mindsetnya adalah yuk kita sama-sama sebagai desainer interior Indonesia, bersama-sama kita membangun, membuat, menciptakan Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Kita juga harus bisa memberikan kontribusi positif terhadap vokabulari, terhadap khasanah desain interior Indonesia sama-sama. Jadi kita memberikan warna yang begitu variatif, yang begitu harmonis, yang akhirnya bisa dilihat oleh orang luar, pihak luar negeri, oh ini adalah desainer Indonesia, ini adalah desain Indonesia. Itu nomor 1. Nomor 2, pesannya adalah kita tetap harus stay hungry as a designer gitu. Jadi kita bisa tetap menciptakan ide-ide yang fresh, ide-ide yang brilian, ide-ide yang inovatif terhadap desain-desain kita. Kelak dari hasil desain itu bisa menginspirasikan orang-orang lain atau sesama desainer lain, bisa memberikan nilai tambah terhadap fasilitas tersebut, bisa memberikan something dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang sudah ada menjadi lebih nilainya, added value-nya. Dan yang terakhir, ketiga, adalah kita tetap stay humble as a designer, karena secara prinsip proses desain ini tidak akan pernah berhenti sampai nanti akhir hayat kita. Proses desain ini adalah proses
pembelajaran yang berkesinambungan dalam semua aspek yang akan tetap kita bawa, kita gali selamanya. Terima kasih banyak buat Kak William udah mau share ke teman-teman tentang desain interior. Semoga kedepannya juga makin sukses dan kita bisa sharing lagi tentang desain interior. Saya juga hatur nuhun Kak Dita ya. Dita, terima kasih udah diajak kolaborasi, udah bisa jadi ngobrol-ngobrol di sini. Semoga juga kedepannya semakin sukses, semakin banyak likes-nya, share-nya, comments, and subscriber-nya, dan bisa memberikan inspirasi positif buat teman-teman di seluruh Indonesia, di tempat dimanapun kalian berada. Tonton nih acara ini, bagus banget. Buat yang mau tanya-tanya ke Kak William atau mau lihat karya-karyanya juga bisa follow Instagramnya di mana Kak? @WilliamKapati. Nanti aku kasih linknya ya di bawah. Nah jangan lupa share, likes, comments, and subscribe ya.